Anda tidak becus, maki Marvin di ponselnya. Katanya, Anda mau berinvestasi? Pembohong. Anda malu-maluin bisnis bapakmu saja. Dimin, Marvin terkikik. Di ruang rapat, semua mata tertuju pada Dimin. Karena kikuk, dia berkata dengan pelan sekali, maafkan kami. Kami, kau sendirian yang salah. Bapakmu dan bisnis keluargamu tidak salah. Jeti, salahkan dirimu sendiri. Baiklah, saya yang salah. Tuan Rak, serius? Jeti batal invest 50 M-nya, mulutmu besar seperti perempuan, dan keberanianmu cetek seperti banci? Jika kau benar-benar laki, buktikan. Mana? Dimin bergidik badannya dan perlahan keringat dingin keluar dari badannya. Belum puas dia mendapat kabar bahwa G10 Enterprise lepas, sekarang dia sangat malu. Wajahnya seperti ingin jatuh ke lantai. Tapi, untunglah bapakmu baik dan pintar, G10 Enterprise yang akan menginvestasikan dana sebesar itu. Kau si bodoh, nilai perusahaan 100, malah invest separuhnya. Apa kau sering main judi online? Maafkan aku Tuan Rak, maafkan. Sudah, menangislah sana sampai matamu memutih. Klik, Dimin pucat pasi. Tadi pas di awal, dia yang paling ceria, namun sekarang wajahnya sendiri yang masam. Dia menelan ludah kekalahannya pahit-pahit, terpaksa menyaksikan orang-orang penting membubuhkan tanda tangan. Pundak Dimin langsung melandai seperti perosotan. Setelah kera selesai, dia pun turun melalui lift dengan perasaan bercampur aduk. Badannya sangat lemas, jalannya terhuyung-huyung dan seperti mau rubuh. Di lobi, dia berjalan gontai melewati Marvin. Marvin bangkit, ayo cepat, perusahaanku sedang butuh dana investasi. Dimin berjalan menunduk dan tidak peduli. Semua yang ada di dalam gedung ini bukan lagi menjadi miliknya. Dia ingin cepat-cepat keluar. Namun, Marvin segera menjajarinya. Dia memasukkan tangan ke saku dan berkata, pertemuan pentingnya kan sudah selesai. Aku tahu nama perusahaannya menjadi R27 Enterprise. Lagi-lagi Dimin tak peduli. Omongan Marvin masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Bagai angin lalu. Sebagaimana omonganku waktu itu. G10 Enterprise tidak akan bekerja sama lagi dengan Winsel dan Rak Elektra, serta nama G10 Enterprise tidak akan ada lagi. Benar, bukan? Marvin tersenyum penuh kemenangan. Segera adukan masalah ini kepada bapakmu. Sementara itu di kantor Raksil, Jennifer Winston baru saja tiba di bagian resepsionis. Saya ingin bertemu dengan Presiden Direktur Raksil, Tuan Xavier, ucapnya ramah kepada wanita yang bertugas. Wanita itu segera menyambungkan interkom langsung ke Xavier, dan tidak lama kemudian Jennifer pun langsung diantarkan ke ruangannya. Xavier sedikit lebih muda dari ayahnya Jennifer. Dia pikir, wajar jika Marvin betah punya istri seperti Jennifer. Dia menghela napas kecil, lalu berkata ramah, baiklah, Nona Winston, sesuai dengan arahan dari bos saya. Xavier menyodorkan satu berkas yang tinggal ditandatangani saja. Minyak mentah selama 1 tahun akan dikirimkan ke Winsel. Mendengar itu, Jennifer tampak gugup. Dia tidak habis pikir, bagaimana bisa tawaran luar biasa ini bisa datang dengan begitu cuma-cuma. Ada banyak hal yang terlintas di benaknya. Selama ini, Winsel harus berhadapan dengan pihak pemerintah dan Harvard Corp terlebih dahulu sebelum menerima suplai minyak. Di balik semua kemudahan itu, Marvin adalah orang yang paling keras dalam memperjuangkannya. Tidak seperti keluarga Harvard yang selalu mengandalkan uang sebagai pelicingnya, berbeda dengan Marvin, dia sudah bisa mengambil hati pemerintah hanya dengan Mister 25. Saat ini, hanya Mister 25 yang akan dipakai sebagai bahan bakar satu-satunya pembangkit di Chemisland. Maka dari itu, pemerintah sangat bergantung kepada keluarga Rak. Jika lantaran membubuhkan tanda tangan untuk Winsel, rasanya mudah bagi pemerintah mengamininya. Xavier mengedikkan bahu. Nona Winston, silakan Anda tangani, lalu kami pastikan hari ini juga akan ada kiriman minyak mentah langsung ke Winsel. Hanya saja, pengirimannya akan bertahap. Masih diterpa kebingungan, Jennifer tak sanggup berkata apa-apa. Bagaimana tidak, selama ini dia dipaksa oleh keluarganya untuk melakukan hal yang sangat berat, seperti bercerai dari Marvin lalu menikah dengan Raymond, dan terakhir dia bahkan sampai ditawarkan berhubungan dengan Dimin. Tujuannya satu, mendapat bantuan minyak mentah. Sungguh tidak etis.
Perkara uang, harga dirinya bisa jatuh. Ketika diberikan sesuatu yang sangat menggiurkan tanpa syarat yang aneh-aneh, Jennifer senang, tapi masih tak percaya. Berarti apa yang dikatakan suaminya benar. Marvin, bagaimana bisa? Nona Winston, apa 1 tahun masih kurang? Jika kurang, akan saya bicarakan lagi kepada bos agar segera ditambah. Tidak usah Tuan Xavier. 1 tahun sudah cukup. Akhirnya dengan wajah sumringah Jennifer pun menyetujui pembelian tersebut. Lain kali, sebaiknya Anda ditemani seorang manajer, Nona Winston. Jennifer mengangguk pelan. Anda betul, Tuan Xavier. Jennifer pun langsung pulang dengan perasaan bahagia yang luar biasa. Sesampainya di Villa Winston, pagi ini, dia langsung mengabarkannya kepada ayah dan ibunya. Kita berhasil, serunya riang. Matanya ketika senyum sangat indah. Karena sangat penasaran, Roderick segera memeriksa dokumen tersebut. Dia tidak mungkin membohongi dirinya sendiri. Dokumen ini asli, gumamnya dengan wajah heran. Meskipun ada rasa tak percaya, Elena tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Jennifer, serius kau tadi bertemu dengan Tuan Xavier? Baik sekali dia, Elena langsung merengkuh putrinya. Roderick mengaparkan dokumen tersebut di atas meja ruang keluarga, mengolas dagu dan berkata, kita lihat sampai sore nanti. Jika Russell memberi kabar baik itu, barulah aku percaya. Mereka semua pun menunggu. Dari pagi ini, Jennifer terus bercerita dengan ibunya, berusaha kembali meyakinkan bahwa Marvin tidak boleh dikecilkan dan diremehkan. Jennifer ingin agar suaminya itu dianggap sebagaimana dulu, seorang menantu yang diharap-harap akan membawa perubahan baik. Okelah kita tidak bisa percaya bahwa Marvin punya uang yang banyak untuk melakukan semuanya. Tapi bisa saja dia punya koneksi, bisa saja dia yang melobi orang Raksil dan pemerintah. Bukannya keluarga Rak termasuk keluarga yang tidak boleh diremehkan. Apalagi terdengar bahwa ada keluarga Rak di luar negeri yang sangat kaya. Akhirnya Alena pun luluh hatinya. Dia akan kembali membuka harapan dan kesempatan kepada Marvin di keluarga ini. Bisa jadi, Marvin hanyalah kambing hitam untuk melampiaskan kekesalan di saat mereka sedang terpuruk, di saat mereka sedang baik dan lepas dari masalah. Lihatlah, perlahan Elena terbuka hatinya. Elena mengangguk dan berkata, benar, keluarga Rak memang bukan keluarga kelas 1. Tapi mereka tersebar di seluruh dunia. Jennifer tersenyum dan berkata kita harap mereka yang berada di Glorystone yang akan sukses. Sore harinya, Russell pun pulang. Dia berseru di halaman villa yang luas. Kita berhasil, kita berhasil. Derek berlari kecil, Raksil benar-benar mengirimkannya. Tanyanya dengan wajah penasaran. Benar, ayah, untuk 1 tahun ke depan.